Inilah pemandangan Gunung Lokon di pagi hari dengan dedaunan yang begitu hijau, lekukan Gunung Lokon yang begitu indah. Namun siapa sangka dengan pemandangan yang indah, Gunung Lokon berkarakter mengejutkan. Kadang terlihat tenang, kadang terlihat begitu mengerikan. Tiba-tiba meletus, melakukan erupsinya, mengeluarkan debu abu vulkanik. Kadang pemandangan seperti ini dijadikan tontonan yang indah oleh turis-turis asing maupun warga sekitar. Namun letusan seperti ini membuat ketakutan warga yang berada persis di bawah kaki Gunung Lokon atau yang berada di radius dari 1 km sampai 4 km kota Gunung Lokon. Debunya yang begitu dahsyat keluar, terlihat terus membumbung, membuat kontroversi. Ada yang merasa sebuah keindahan, tapi ada juga yang merasa sebuah ancaman. Gunung Lokon terkenal memiliki karakter yang berbeda dan sangat unik dari gunung berapi lainnya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dari data, fakta di lapangan, Gunung Lokon berkali-kali meletus, bahkan sanggup meletus dalam hitungan detik dan jarak yang sangat dekat, berpuluh-puluh kali meletus. Namun yang unik dari Gunung Lokon, kadang letusannya begitu lama, kadang letusannya bertahan sangat singkat, sehingga mencari momen indah itu sangat sulit. Selain kita harus menunggunya di tempat tertentu untuk melihat saat-saat ketika Gunung Lokon meletus seperti yang ini. Letusannya yang dahsyat, bahkan terus-menerus terjadi dan kerap kali tidak akan berhenti. Warga sekitar dibuat takut dan panik, tapi tak jarang ada yang sambil takut mengambil gambar, tapi tetap mengambil gambar. Sejak 2011 lalu, Gunung Lokon begitu aktif melakukan kegiatan erupsinya. Bahkan pada gambar ini adalah letusan Gunung Lokon pada Juli 2011 lalu yang cukup dahsyat. Berawal dari letusan ini, Gunung Lokon sampai saat ini terus-menerus meletus, mengeluarkan abu vulkanik Gunung Lokon. Gunung Lokon sendiri tidak bisa diprediksi kapan akan berhenti meletus. Tetapi dari data para ahli gunung berapi sekelas Dr. Surono mengatakan bahwa letusan Gunung Lokon ini akan terus berlangsung sampai 200 tahun ke depan. Mencermati pendapat dari Bandung, seharusnya masyarakat dan instansi terkait sudah harus memikirkan jalan untuk menangani masalah warga yang ada di sekitarnya. Bagaimana dan di mana warga harus diungsikan, sebab dilihat dari data-data dan peningkatan Gunung Lokon dari hari ke hari yang tercatat dan terpantau di seismograf, terus melakukan aktivitas dan belum akan berhenti untuk meletus. Letusannya bisa kemungkinan kecil, tetapi jangan dianggap sepele. Bisa saja di waktu-waktu tertentu Lokon meletus dahsyat.
Inilah suasana pasca Gunung Lokon meletus dengan dahsyat. Rumah-rumah warga tertutup dengan abu, halaman tertutup dengan abu, kebun tertutup dengan abu vulkanik Gunung Lokon. Pemerintah harus segera memikirkan jalan terbaik untuk ribuan warga yang berada di kaki Gunung Lokon yang beradius 2,5 km dari bibir kawah Tompaluan Gunung Lokon. Memikirkan evakuasi dan relokasi warga, mengingat banyak anak kecil yang bermukim di kaki Gunung Lokon. Mereka butuh perlindungan dan butuh tempat di mana bisa beraktivitas dengan baik. Sejauh ini pemerintah sudah sangat berperan, namun itu terlihat ketika Gunung Lokon sendiri sudah meletus, baru akan diadakan penanganan secara serius. Itu pun dilakukan apabila Gunung Lokon meletus dengan status awas level 4. Banyak fakta yang terjadi. Pemerintah baru akan bergerak ketika suasana terlihat begitu terdesak. Tetapi ketika Gunung Lokon meletus pada taraf yang biasa saja, pemerintah enggan memberikan perintah evakuasi. Padahal antisipasi dari pra erupsi, kemudian erupsi dan pasca erupsi itu sangat penting dilakukan. Selama ini balai di atas balai. Dengan adanya publikasi dari pers, media yang terkait yang berada di lokasi terjadinya bencana alam membuat bisa menekan pemerintah untuk mengambil langkah secepatnya. Itulah yang coba untuk diberikan pesan bahwa peranan pers sangat penting ketika berada di lokasi-lokasi bencana seperti ini. Publikasi pers perlu dipikirkan sebagai salah satu cara antisipasi pra bencana menuju ke bencana dan ke pasca bencana. Tanpa publikasi pers, tanpa penekanan pers, fakta membuktikan bahwa kepekaan pemerintah setempat, dalam hal ini kota Tomohon, tidak terlalu terlihat. Pengungsian yang terjadi pada saat ini yang terlihat pada gambar adalah hasil dari tekanan pers ketika memantau, melihat dan meliput aktivitas Gunung Lokon yang terus-menerus terjadi, dan perlu diadakan pengalihan status dari siaga ke awas. Dan ternyata berhasil ketika pers mendatangi Wali Kota Tomohon, Dr. Andes Cimi Iman, untuk menyediakan bus-bus angkutan umum untuk mengangkut warga yang berada di radius bahaya, menyediakan tempat pengungsian bagi mereka, dan mengadakan sweeping di lokasi-lokasi pemukiman warga. Sebelumnya, pemerintah Kota Tomohon sangat ragu, bahkan tidak mau ambil langkah-langkah evakuasi warga, meski dalam hitungan hari Gunung Lokon itu meletus terus-menerus, sehari
Kadang Gunung Lokon bisa meletus 1, 2, 3, 4 kali, bahkan dalam sehari dengan cara hitungan detik dia meletus sampai belasan dan puluhan kali letusan. Pada bulan Juli tercatat Gunung Lokon dalam di bawah 2 jam mampu meletus sampai 32 kali letusan. Evakuasi dan relokasi itu sangat penting untuk dilakukan, mengingat warga yang bermukim di kaki Gunung Lokon cukup terancam dengan aktivitas Gunung Lokon yang sangat aktif. Lihatlah, pemukiman Gunung Lokon ini sangat dekat dengan kaki Gunung Lokon, dan itu perlu dicermati oleh pemerintah setempat. Bagaimana caranya pemerintah menemukan lahan relokasi warga yang berada di kaki Gunung Lokon, memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman, karena tidak menutup kemungkinan Gunung Lokon akan meletus dengan letusan yang sangat dahsyat, membawa awan panas yang bisa saja sewaktu-waktu mengancam jiwa warga setempat. Tindakan pasca untuk mengantisipasi bencana api Gunung Lokon bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota saja, instansi terkait, tetapi adalah salah satu tanggung jawab dari insan pers, baik itu pers lokal maupun pers nasional. Dan publikasi itu sangat penting. Publikasi merupakan jalan informasi untuk menyampaikan ke instansi-instansi yang berwenang, ke instansi-instansi yang terkait, bahkan ke seluruh lapisan unsur yang ada di Indonesia ini, untuk segera memberikan perhatian khusus buat Gunung Lokon yang semakin aktif. Warga pun perlu diberi pemahaman bagaimana Gunung Lokon itu dan ancamannya. Kadangkala terlihat ketika dalam pantauan pers, warga setempat yang bermukim di kaki Gunung Lokon tidak peduli dengan letusan Gunung Lokon yang masih bertaraf sedang, yang masih bertaraf biasa-biasa saja. Mereka tetap hidup dan beraktivitas meskipun sekeliling mereka itu dipenuhi abu vulkanik yang terbawa angin. Bahkan terkadang dalam pantauan pers, warga tidak dibekali dengan masker. Mungkin saat ini warga berpikir bahwa masker itu belum terlalu penting untuk digunakan, karena warga sudah terbiasa dengan lingkungan di mana Gunung Lokon beraktivitas mengeluarkan debu vulkaniknya. Erupsi terus terjadi. Padahal perlu diketahui oleh masyarakat bahwa ancaman penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA itu efeknya bukan hari ini, bukan besok, tetapi efeknya akan terlihat pada jangka panjang, dan perlu masyarakat diberi informasi melalui siaran pers, melalui publikasi media tentang ancaman dari abu vulkanik Gunung Lokon ini. Dia mengancam terhirup di pernapasan warga sekitar dan masuk ke paru-paru, dan dia terus mengendap tanpa bisa dikeluarkan. Apabila hal ini terus terjadi, ada pengendapan
abu vulkanik Gunung Lokon yang sangat halus di paru-paru masyarakat, terlebih balita dan anak-anak. Ini sangat-sangat mengancam kesehatan warga setempat. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih jeli untuk melihat dan memberikan strategi penanganan bencana api Gunung Lokon, penanganan letusan gunung api, dan efek letusan dari gunung api itu sendiri. Masyarakat harus secara rutin, kontinu menerima informasi mengenai kondisi Gunung Lokon itu sendiri, baik sebab akibat dan baik penanganan secara kesadaran yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus bisa dilatih bagaimana menyelamatkan diri terjadi pada malam hari seperti ini. Dan menimbulkan lontaran material pijar yang berjarak sekitar 500 sampai 1 kilo dari pusat kegiatan dan sempat membakar ilalang-ilalang yang ada di sekitar Gunung Lokon. Jadi dihimbau kepada masyarakat gimana, Pak? Jadi masyarakat untuk tetap masyarakat harus bisa diberi pemahaman supaya tumbuh kesadaran bahwa bencana letusan Gunung Lokon ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Kerjasama yang baik dan kesadaran membuat segala sesuatu dapat ditangani dengan baik. Lihatlah Gunung Lokon yang tiada hentinya meletus, yang tiada hentinya beraktivitas. Apakah kita akan memberikan perhatian besar ketika telah jatuh korban jiwa? Apakah ketika tidak ada korban jiwa itu bukan sebuah bencana? Itu bukan sebuah ancaman? Mari secara bersama-sama, baik itu pemerintah kota atau mohon, instansi terkait, aparat, dan masyarakat sendiri, terlebih khusus masyarakat yang berada di bawah kaki Gunung Lokon, yang berada di radius bahaya, terlebih cerdas menyikapi ancaman gunung berapi Gunung Lokon yang tiada hentinya meletus. Itu dekat sekali tuh, ya, makin tinggi aja, makin tinggi. Di keadaan sekarang memang tadi pagi juga sempat meletus jam 6 lewat dan juga jam 6.54 ya. Memang ketinggiannya yang terakhir itu 6.54, jadi berkisar 2.500 dan syukur kepada Yang Maha Besar Tuhan juga kami juga standby di lokasi bersama juga dengan masyarakat, terutama bantuan dari TNI Polri. Jadi ini ada Pak Koramil dan juga dari Kabupaten Kota Pemohon. Saya kira ini yang perlu kita waspadai adalah yang penting masyarakat tetap waspada bahwa kemungkinan yang terjadi lebih berat lagi atau lebih besar lagi bisa terjadi, karena ini kan gunung api ini sekarang ini lagi sedang beraktivitas dan mudah-mudahan juga tidak akan berdampak lebih besar lagi, Pak, ya. Betul. Ya, tetapi rasa keyakinan
rasa bahwa ini sudah hal biasa. Saya kira ini harus kita usahakan jangan sampai terjadi. Jadi karena letusan yang lebih besar atau seperti apa kan kita tidak tahu. Ini penting. Pak, BNPB sendiri sudah menyalurkan masker atau gimana Pak? Sampai sekarang ini masih kita persiapkan, tetapi di Tomohon sendiri dengan juga di beberapa desa kelurahan kan sudah ada masker, jadi tinggal dari Pak Lurah, tinggal kepala desa membagikan. Jadi kalaupun kurang dari provinsi tetap akan merapat dan membantu. Jadi di pemerintah kota Tomohon sudah tersedia juga ada, karena ada sebagian memang kita sudah bantu untuk siap disalurkan. Pak, melihat arah angin Pak ini Pak, sepertinya bukan cuma kota Tomohon yang mendapat dampak abu vulkanik ini, ada perbatasan Minahasa juga Pak. Itu gimana Pak penanggulangannya Pak? Memang kelihatan agak tinggi, tetapi sebagian besar jatuh di puncak gunung ya, karena angin memang mengarah ke utara dan ke barat laut, tetapi agak kurang kencang. Jadi saya baru koordinasikan dengan warga masyarakat yang ada di Mokupa, Tateli, dan di Tateli sampai sekarang belum terkena debut, kecuali di Rola sebagian sudah ada yang Lemo juga ya Pak, termasuk Lemo ya. Mudah-mudahan masyarakat di sana tetap tenang, dan kalaupun ada masker akan segera dipakai, ataupun kalau kurang tolong dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Tomohon ataupun Kabupaten Minahasa. Jadi untuk persiapan masker diprioritaskan untuk dua daerah ini yang kena dampak abu vulkanik, Lola, Lemo, dan sekitarnya. Saya kira kita bisa menyalurkan kepada siapa saja, karena ini kan terutama sekarang lagi anak-anak sekarang kan lagi sekolah ya. Jadi sekolah kita usahakan supaya mereka mendapat masker, tapi kita tetap koordinasikan dengan pemerintah setempat, karena mereka yang tahu persis kebutuhan warga untuk masker ini. Dan memang yang terpenting juga di daerah radius rawan bencana ini yang 2,5 km ya, atau 2 km ini, karena masih ada warga yang beraktivitas Pak. Warga beraktivitas, dan mudah-mudahan pemerintah kota ini dapat menggeser mereka ya. Sebab kemungkinan meletus bisa saja terjadi. Dan yang kita takuti adalah lebih besar lagi ya, awan panasnya yang ini dari vulkanologi juga ada. Jadi saya kira kita berharap warga agak bergeser, karena memang sudah direkomendasikan bahwa 2,5 km tidak ada aktivitas. Karena sekarang kan status siaga. Ya, mudah-mudahan masyarakat yang bertani ataupun yang melakukan ya katakan galian C dan mengambil bahan batu dan pasir di sana, saya kira perlu dihentikan sementara dulu ya. Ini kita harus ada ketegasan. Kami sarankan perlu dihentikan saja dulu, karena ini juga akan mengganggu pengamatan ataupun monitoring daripada stasiun pengamat gunung berapi yang ada di Lokon ini, karena seismografnya bisa tidak terbaca baik dan terganggu. Saya kira ini penting, dan kami ingin menyampaikan agar supaya kita bisa bekerja sama, berkoordinasi dengan baik demi untuk kepentingan bersama. Dengan teknik dan cara dari mengantisipasi letusan Gunung Lokon itu sendiri, tapi masyarakat diberi pemahaman sehingga kesadaran akan kesehatan dan kesadaran ancaman terhadap jiwa warga sekitar menjadi PR, menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan warga sekitarnya.